Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع والله أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarram wal Mukarramah yang saya hormati, saya muliakan Ibu Ketua Majelis Ta'lim At-Thayyibah Umi Rosma Dewi. Mana beliau, yang mana? Umi, salam kenal, semoga beliau selalu diberikan kesehatan. Semoga keluarga beliau senantiasa Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga anak keturunannya Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Yang saya hormati, saya juga muliakan Ibu Ketua RT, yakni Ibunda Karlina. Mana Bu RT? Bu RT, salam kenal. Semoga Allah Ta'ala senantiasa berikan beliau kesehatan, Allah berikan panjang umur, dan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga saya hormati, saya muliakan Pak Dudung Hernando, Ketua RT. Hadir beliau. Masuk malam kali ya? Masuk malam Jumat lagi kan? Kayak saya bilang masuk malam. Doain Pak RT semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, dan semoga Allah berikan kesehatan dan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa yang saya hormati, saya muliakan akhina sahabat saya Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, akhina Ustadz Ardiansah. Hadir beliau. Alhamdulillah. Doain beliau biar sehat panjang umur. Semoga masjid cepat kebangun. Kalau nggak selesai puyeng beliau. Dan juga tak lupa kita yang saya hormati koordinasi lapangan F13, yakni Bapak Ngali apa ngasih? Ngali betul. Mana beliau? Berhalangan aja. C3 juga sama. Doain beliau semoga Allah Ta'ala selalu berikan sehat panjang umur, dan juga selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Saya sebenarnya saya ucapkan apresiasi sebesar-besarnya untuk lingkungan Flamingo ini khususnya ya. Masya Allah, ada mak-mak selalu menyediakan waktu untuk bisa ngaji. Mungkin pagi nggak bisa, sore mungkin masih pada kecapean, akhirnya ngaji malam. Masya Allah. Semoga lingkungan ini menjadi lingkungan yang berkah dan barokah. Apalah daya suatu arti, suatu wilayah kalau nggak ada perkumpulan seperti ini, Mak. Nggak ada artinya. Yang ada kalau nggak ada majelis taklim kayak gini, yang pertama sudah pasti kita apa? Sudah pasti kita hidupnya cuek-cuekan, pasti hilang kepedulian, dan yang paling parah apa? Tidak ada yang kenal satu dengan yang lain. Tapi kalau ada majelis taklim seperti ini, insya Allah hal-hal yang seperti tadi tidak akan ada. Bahkan
Kalau ada di antara kita yang datang ngaji dari rumah itu niatnya itu sudah tidak baik. Contoh. Kalau misalkan ada teman kita nih, contoh teman kita nih dari rumah nih, niat hati aja, gue mah pengen pamer emas. Contoh, ini dari rumah dia udah niat nih, gue pengen pamer emas. Makanya dia pakai kemeja, pakai gamis yang ada di gulung begini. Orang gamis panjang dia pakai gamis ini, biar kelihatan emasnya sengaja. Niat datang dari rumah tuh, gue pengen pamer emas, gue mah. Datang ke majelis taklim, duduk di sini, duduk sama kita. Datangnya dia dengan niat yang tidak baik itu, datang ke majelis, duduk di majelis, berubah niatnya. Gak mungkin orang yang niat ngaji datang dari rumah niat gak baik mau pamer emas. Mungkin yang ngaji sambil begini tangan. Gak mungkin. Ayo, gak mungkin ya tangan begini terus lihat orang niat emas ya banget. Gak mungkin. Dibunyi-bunyi slide, cengeng. Gak mungkin. Tapi kalau dia sudah duduk di majelis, hilang. Akhirnya apa? Akhlak dan adabnya berubah. Akhirnya dia duduk menong aja tuh, cuma lulus masing aja. Ayo, begitu sangat mulianya majelis. Orang yang akhlaknya kurang baik, misalkan dia orangnya namanya manusia, punya karakter masing-masing. Mungkin dia mulutnya gembel. Kau gembel mah. Jadi kalau ngobrol tuh teriak, kenceng banget. Ketika datang ke majelis taklim, secara tidak langsung akhlaknya berubah, pasti berubah. Sekiranya apa? Gak mungkin yang teriaknya Yasin, seember-ember dia. Pasti ngikutin yang mimpin pengajian. Betul? Bahkan ada sekalipun yang kita gak baik, sekalipun datang kita gue pengen pamer gak bisa. Gak mungkin dia duduk silahulnya sambil gini-gini. Gak mungkin gini-gini. Sambil gini-gini, ngepek-ngepekin habis itu. Gak mungkin mah. Setidaknya setelah dari majelis taklim berubah langsung. Akhlak dan adabnya lakin kepakai dan terguna. Itu gunanya majelis taklim. Paling bagusnya majelis orang yang istiqomah ngaji, istiqomah khususnya di majelis Taqwa. Ketika dia meninggal dunia nanti, orang yang istiqomah, catatan istiqomah. Yang ngajinya bukan hanya setiap di gangnya orang di gang dia doang. Jadi maupun di gang-gang lain tetap ngaji. Kita kan sudah terbiasa tuh adat istiadatnya kalau ngaji di gang orang kayak santunan, perwakilan. Jadi kalau di gang lain kayak santunan, dia berangkat dah. Jadi kayak santunan. Dan pulang kita mau besek. Bedanya cuma ngaji lulus-lulus aja kepala kita. Kita tuh ngaji mah di mana pun wilayah, di waktu wilayah. Kalau udah waktunya di gang lain, udah kayak santunan, perwakilan. Tapi ini kunci buat istiqomah. Orang yang istiqomah minimal ketika dia meninggal dunia, orang akan hafal sama dia. Siapa sih meninggal? Itu tuh ibu itu tuh yang kalau lagi duduk nyarinya tembok mulu. Minimal kebiasaannya dia Pak. Yang mana sih yang meninggal? Itu yang kalau lagi ada makanan tuh depan dia agak pernah sepi itu makanan. Minimal apa? Karena apa? Karena dia istiqomah. Minimal hafal kebiasaan, walaupun yang kadang kebiasaannya kurang baik. Mana sih dia itu yang kalau nyari tempat duduk yang luas gak bisa selonjoran. Apa? Jadi ketika kita meninggal dunia, apa? Yang diingat kebaikan yang kenapa? Karena kita ada di majelis ilmu. Orang yang nggak ngaji, yang ngajinya cuma di gangnya doang, ketika dia meninggal dunia, orang yang di gang lain nanya siapa sih meninggal? Itu tuh yang gendut. Akhirnya yang dijelaskan ciri-cirinya. Tapi kalau orang yang istiqomah, orang yang selalu ikut campur masalah yang namanya kemaslahatan umat untuk kebersamaan, dia ikut. Mau panitia Jumber ada dia, panitia Maulid ada dia, panitia apapun dia ikut, dia datang selalu ada. Pasti dia hafal sama orang. Yang mana? Itu yang suka ngatur-ngatur. Masya Allah. Begitulah majelis ilmu. Makanya saya sebetulnya kurang paham ya. Karena saya baru pertama kali sebenarnya, karena tadi saya lihat di flyernya itu ada majelis kalimat thayyibah, maka spontanitas saya malam hari ini bawa kitab. Karena yang dinamakan majelis taklim, orang yang ngajar di majelis ini usahakan orangnya yang betul bawa kitab. Ada landasan, ada pacuan yang namanya pakuan dia untuk dia mengambil dalil dari mana. Karena namanya majelis taklim. Kedua, majelis taklim itu harus minimal kita punya karakternya apa? Membawa buku. Oh, buku mah.
yang bawa buku malam hari dikeluarkan, Mak. Sekarang malam saya nyampaikan berapa 3 hadis sampai jam 8:30 lah selesai saya udah. Saya lihat wajah Mak yang di belakang udah benar lepas. Yang semangat yang di belakang Mak udah kegelapan itulah, udah belakang terkosong. Jangan ngelamun ya Mak ya. Mak, yang di belakang jangan ngelamun ya. Depan mau kosong rumahnya. Dan ntar sepeda gerak sendiri. Semangat masih Mak. Walaupun saya paham banget ini wajah mama 20 watt semua. Kurang nempel tidur ini. Masih semangat kan dia Mak? Makanya yang bawa buku keluarkan bukunya, catatannya. Yang nggak bawa buku ada aplikasi di handphonenya. Ada namanya aplikasi catatan. Kalau yang nggak bawa handphone, nggak bawa buku, cuma satu pertanyaan saya, itu gunanya buat tas apa? Saya bingung. Di malam saya menyampaikan fadilatul ilmi. Ini hadis Nabi SAW. Semoga ini menjadi penguat mak. Buat penguat mak semakin istiqomah ngaji. Jadi orang yang ngaji itu tidak akan ada sia-sianya. Semuanya pasti ada pahala. Makanya saya menjelaskan dalam kitab Tanqihul Qaul, syarah daripada Lubabul Hadis. Tanqihul Qaul ini dikarang oleh Al-Imam Syekh Al-Alim Al-Fadil Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Beliau mensyarahkan, mengambil penjelasan dari hadis Nabi, kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh Al-Hafidz Al-Imam Syekh Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr As-Suyuti. Ini saya mengambil nanti sedikit aja di bab awal mengenai tentang penjelasan keutamaan dalam ilmu. Salah satunya keutamaan di dalam seseorang yang berjalan di hidupnya untuk di majelis ilmu. Maka monggo dibuka catatannya, Mak. Kalau udah dibuka catatan, Mak? Tenang Mas, bentar. Enggak, saya baca, Mama tinggal nulis doang. Walaupun saya tahu hafal yang mau ditulis apa di buku. Yang penting intinya aja Mak tulis sama ya. Iya Le. Le, sampai. Saya kayak anak yang sekarang banget. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud. Ini adalah salah satu nasihat Nabi SAW kepada sahabatnya Sayyidina Ibnu Mas'ud. Siapa Sayyidina Ibnu Mas'ud? Kalau sekarang kita bilang itu, beliau itu dulu salah satu yang membantu Rasulullah. Beliau itu yang menjaga Rasulullah. Beliau itu kalau kita sekarang itu apa? Ya pembantunya Rasulullah. Beliau yang senantiasa menjaga Rasulullah. Beliau yang intinya persiapan apapun kebutuhan Rasulullah itu ada kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud. Nah ini nasihat Sayyidina Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud. Nah ditulis, ini hadisnya, tulis ngomong. Gak tahu yang ditulis mana, ini ditulis nih. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, julusuka dudukku sesaat, di majelisil ilmi, di majelis ilmu. Majlisnya artinya aja, jangan Arab bisa apa? Artinya Indonesianya aja tulis. Arabnya jangan, jadi bukan bingung, ain mana sah, sin bingung kan? Artinya di Indonesia udah, buat diupdate status. Ya Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, dudukmu sesaat di majlisil ilmi, di majelis ilmu. La tamassu, engkau tidak menyentuh kolaman akan pulpen. Wala taktubu, dan engkau juga tidak menulis harfan satu huruf pun. Wala taktubu, dan engkau tidak menulis harfan satu huruf pun. Khairun, itu lebih baik laka bagi dirimu min aitkin alfin raqabatin, daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Mak, duduknya mak.
Kelihatan sono nggak? Aman ya? Hah? Kurang kenceng ya? Ustaz Jamal kurang kenceng katanya. Loh, itu banner miring itu. Bannernya miring begini. Sudah siapa? Nah, sedikit. Yang masak. Rasulullah SAW sama Sayyidina Ibnu Mas'ud. Sayyidina Ibnu Mas'ud itu adalah kalau kita bilang sekarang pembantunya Rasulullah. Nah, beliau nasihat Rasulullah ke Sayyidina Mas'ud. Dulu suka sehatan, duduk dari depan gak bisa. Ente mau kedengeran? Makan dulu ini. Dulu suka sehatan, duduk musasahat di majelis ilmi, di dalam majelis ilmu. Ya, wala tamasuk. Makan tulis apa tuh? Kan makan tulis sama buku tuh. Ini harusnya doang ini. Allah tak duduk, walaupun makan nulis harfan satu huruf pun makan nulis nggak apa-apa. Yang bikin kau saya lihat ini, yang lain pada buah apa? Tuh, walaupun makan nulis apa-apa, harfan satu huruf, tuh, khairun itu lebih baik. Laka untuk dirimu min aikin alfin rokobatin dari engkau memerdekakan 1000 budak besar. Ini 1000 orang yang duduk di majelis ilmu nggak nulis, ya nggak nulis, nggak ngapa-ngapain, cuma duduk meneng senderan aja. Dapat pahalanya seperti memerdekakan 1000 budak. Paham? Saya ke depan lagi ya. Nah gitu. Jangan yang depan dong, biar paham. Biar rugi semuanya. Satu budak aja pahalanya Besar. apalagi 1000 budak. Walaupun mana nulis man. Nenek nggak nulis apa? Aman nek. Nenek nggak nulis, nenek nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dapat pahala seperti 1000 budak tuh. Nenek diem-diem dapat. Apalagi kesaudaraan yang depan apa? Aman. Dapat pahala. Bayangkan itu didapatkan hanya di majelis ilmu. Coba kalau ngaji kan apa pahala begitu? Lanjut. Buset, semua dong kayak begini dah. Tebel banget, kita tebel banget. Yang mana tadi tuh hilang lagi dah. Yang mana tadi? Mana sih Ustaz? Tebel banget tadi, semi Mas'ud dah. Jauh banget ini. Gara-gara yang orang belakang tadi dah. Pulang. Udah, ketemu lagi. Wa an Umar ibn Khattab, dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai siapa Sayyidina Umar ibn Khattab. Sami'tu Rasulullah, mendengar siapa aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man masya, siapa orang masya yang berjalan. Man masya, siapa orang yang berjalan ila halaqatil alim, ke menuju majelis-majelisnya orang-orang alim, ke majelis taklim. Siapa orang yang berjalan menuju majelis taklim, kana lahu, maka bagi dirinya akan mendapatkan bikulli khutwatin mi'atan hasanatin. Apa? Maka Allah akan memberikan 100 kebaikan setiap langkahnya. Bikulli khutwatin mi'atan hasanatin. Allah akan berikan orang yang ke majelis taklim, orang yang duduk di majelis taklim. Ini belum duduk nih mak, belum duduk mak belum duduk, mak baru jalan dari rumah. Setiap langkah manis harus langkah 100, 200, 300. Ini jalannya begini, 1, 2, Biar banyak. setiap yang ada motor nggak dapat. Dan masya, Rasul dan masya berjalan naik motor nggak dapat. Apalagi numpang boncengan anak. Kalau ada boncengin nggak maju dia. Ini kan yang jalan. Ini mak nih dari depan rumah nih
Mak jalan, Rasul katakan man masya, siapa orang yang berjalan fi halaqatil alim kepada menuju majelis ta'lim, maka Allah berikan di kulli khutwatin mi'atan hasanatin, Allah berikan dia 100 kebaikan setiap langkahnya. Maka yang terpulang haji itu sampai rumah. Dari sini sampai rumah 100. Setiap langkah loh mak, bukan mak dari rumah menuju sini 100 kebaikan yang didapatkan oleh Allah. Bayangin mak, cuma ada di majelis majelis ilmu, duduknya mak dapat pahala, sebelum duduk juga udah dapat pahala. Lalu apabila ia duduk, faida jalasa, lalu apabila ia duduk, indahu, di dekatnya seorang guru. Nah kayak gini, ini duduk dekat seorang guru. Ada gurunya ngaji itu harus ada guru. Yang ini buat yang nulis nih. Wastama'a, dan dia mendengarkan ma yaqulu, dari apa yang dikatakan oleh seorang guru. Kana lahu, maka dirinya akan mendapatkan bikulli kalimatin hasanatun, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan dari setiap kalimat yang diucapkan oleh seorang guru. Mak cuma duduk, yang keringetan ustaz, yang serak ustaz. Mak tinggal duduk rapi meneng, dengerin orang lagi baca ngaji. Tadi udah dipimpinin surat Al-Kahfi segala apa baik. Mak yang gak baca cuma duduk diem gini, Allah. Dapat 1 kebaikan setiap mak dengerin. Bayangin mak, 1 kalimat dapat kebaikan setiap mak dengerin dari apa yang sudah diucapkan. Bayangin dari awal saya baca ngomong tuh menyampaikan ilmu ke mak udah dicatat 1 kebaikan. Sadar tidak sah? Karena kita banyak dosa, khususnya mata kita nih, mata kita ini penuh dosa, makanya kita nggak lihat rahmat yang Allah turunkan pada malam hari ini. Yang mak lihat cuma tadi habis maghrib, hujan. Itu kan rahmat Allah. Udah tadi habis maghrib hujan, yang punya acara kan panik, aduh nggak datang dan gimana. Alhamdulillah saya Ustaz Jamal tenang. Itu mah tadi hujan cuma ngademin doang. Nanti pas ngaji mah tetap berhenti. Alhamdulillah. Bener. Padahal yang punya gang udah panik, aduh ada yang datang lagi mah, ada yang datang lagi ngaji orang gak doang udah panik. Gak mikir lagi yang punya gang ngaji di rumah siapa ya, aku mau bagi-bagi aja dari rumah 1 rumah 2, jadi ngaji blok-blokan. Tapi tenang, Allah tahu dari apa yang sudah difikirkan oleh hambanya. Rahmatnya Allah turunkan itu adalah tanda kasih sayang. Allah berarti ridho sama majelis taklim at-thayyibah malam hari ini ngaji. Yang ngajar saya, Allah stop dulu hujan, ntar jam 10 hujan lagi baru. Oke dulu pulang kita di sini dah. Iya makanya, itulah makanya bertanya majelis ilmu. Mama cuma duduk doang, bunda tinggal duduk menang dengerin orang ngaji. Apalagi yang serak tadi, yang mimpin tahlil, yang mimpin segala-galanya, yang serak guru kita, yang doa guru kita cuma dekat denger amin dapat pahala. Itu mak baru datang dari duduk jalan dari rumah sampai dengan sini. Bahkan Rasul katakan juga di dalam kitab Arba'in Nawawi, di lain kitab lain ada kitab Arba'in Nawawi, hadisnya hadis yang ke-19. Rasulullah katakan dalam hal tersebut apa? Wa'lam annal ummata lajtama'ut ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka qad katabullahu laka. Kata Rasulullah, wa'lam, ketahuilah, law annal ummata lajtama'at, seandainya ada umat yang berkumpul ala yanfa'uka dengan tujuan ingin melakukan kemanfaatan kepada dirimu, lam yanfa'uka qad katabullahu laka, maka tidak akan terjadi manfaat itu kepada dirimu kalau bukan Allah yang mencatatnya. Berarti orang yang bisa ngaji, orang yang duduk di majelis taklim adalah orang-orang pilihan Allah, dan bunda adalah orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah. Maka berbahagialah kepada kalian seluruhnya yang selalu senantiasa istiqomah di majelis taklim at-thayyibah. Berarti panjenengan sedoyo adalah orang-orang yang Allah pilih. Bahkan yang jadi ketua majelis taklim pun juga pilihan Allah. Siapa yang mau jadi ketua majelis taklim? Hapus aja hobi kita satu ini. Kalau ditanya dari hati kecil mau ngambil jadi ketua majelis, oh enggak. Kenapa? Satu, kita udah WA nih ngetik undangan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, undangan majelis setiap malam Jumat. Katanya baku banget, jamaahnya cuma pakai jempol.
Mending kalau dibalas salam enggak pakai jempol ya sih. Udah kadang kita batin apa ngajak ngaji udah ngapain udah tetap aja yang ngaji dia lagi. Begitulah namanya pilihan Allah. Kalau bukan dipilih sama Allah tidak akan mungkin dia pula menjadi ketua majelis taklim. Apalagi mengajar dan menjaga seluruhnya urusan yang di RT sini yang dimana kita punya pemikiran berbeda-beda ditampung di satu tempat yang namanya majelis taklim at-thayyibah. Bahkan Rasul jelaskan lagi dalam diri kita walam anal matal istamat aliyan dulu kami syaitan ya dulu kata Allah. Bahkan kalau ada orang yang niat jahat kepada dirimu, kalau ada orang yang ingin berlaku jahat kepada siapa dirimu, Allah katakan, Rasul katakan dalam sabdanya bahwa siapa lam yaduru kata Allah, maka tidak akan terjadi niat jahat itu kepada dirimu kecuali Allah sudah mencatatnya. Terakhir nih Mak, saya boleh tanya dong malam-malam mah, udah 30 watt mak saya kasihan besok udah ngantri anak lagi. Besok mah perang suaminya lupa saya. Iya hari buruh kan perang kita harus memberikan perjanjian kita. Nah sedikit lagi Mak. Libur atau ayo mau sekolah sendiri ya. Gimana sih ini? Nih Mak. Makanya kita harus paham ada satu hukum Allah yang tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Apa? Kita dari dulu diajarin sama orang tua kita, Mak. Dari dulu orang tua kita kesini apa? Wangi ketemu wangi, bau ketemu baik ketemu baik, jahat ketemu jahat. Itu hukum Allah yang gak pernah berubah, Mak. Itu hukum Allah yang gak pernah berubah dari dulu. Baik ketemu baik, jahat ketemu jahat, wangi ketemu wangi, bau ketemu bau. Gak bakal berubah. Itu hukum dalam pendidikan orang tua kita dari dulu. Nah, ketika ada orang yang jahat sama kita nih, ada yang jahat sama kita, jangan langsung apa? Ada dapat berita. Biasa kan kita gitu, besti. Saya makan di GSS itu disebutnya bestinya mama. Saya tuh kan Pak Ustadz nih. Saya ngasih dikit dong. Saya pernah ngaji Pak. Ada satu besti banget tuh di bawah orang tuh, besti banget. Saya hafal soalnya ikut pengajar rutin saya. Besti banget. Jadi kalau ada mama nih Pak, khususnya perempuan nih bapak nggak bisa Pak. Kita nih kalau benci sama orang laki-laki harus colek dulu. Saya jelasin ke orangnya, gitu. Kalau mama nggak usah, apalagi udah besti banget nih. Cukup ya nih, 2 orang bestinya nih, tepok-tepokan. Jadi ada orang yang nggak suka yang dia lewat nih, surut, tepok nih karena nih pakai mata. Jadi pakai bahasa isyarat, mama. Jadi teman yang sebelah kanan ini tepak nih pakai paha, tuh orang yang nggak disukai dia lewat. Jadi pakai mulut sama pakai mata. Nih orang yang ngomongin. Yang saya heran di sebelah kanan kamu ini. Lah kita nggak bisa begitu. Itu dan dua paham itu. Cuma tepuk paha, yang satu ini pakai sinyal pakai mata gini, mulut monyong. Yang sebelah kanan bikin otot dia. Akan diberkit nih. Itu paham itu mama. Makanya saya udah dibilang di GSS itu bestinya mau paham saya. Mana mama yang wajahnya udah capek, mana saya tahu. Mana mama yang udah bete, orang janji pengen pulang malu, saya tahu dah. Paham saya. Apalagi mama yang pengennya tiduran deh, udah paham saya. Tenang Mak. Tenang nih kita lagi sinetronnya belum habis dikit lagi. Insya Allah terakhir masih ada ntar. Paham saya, wajahnya mama yang wajahnya teduh, mama yang wajahnya mukanya sumpek nih, lagi besok udah pengen akhir nih, akhir bulan, awal bulan udah pengen bayaran, saya paham gitu. Dan tangannya udah begini-gini ya, saya kira zikir yang ditulis. Jadi gajian suami bulan ini udah tahu sisa berapa besoknya. Masya Allah, sekarang enak. Makanya saya bilang Mak, kalau ada orang yang jahat sama kita, datang teman kita nih, datang ke rumah kita, mama nggak manggilnya bunga, jeng, kalau udah besti banget jeng. Oh jeng, lu diomongin ujung di ujung Bang. Lu diomongin sama orang ujung. Kita nih Mak, kalau orang yang logika yang gak sehat, kalau orang yang hati koset, pasti marah. Ketika mendapatkan kabar yang tidak baik, apalagi kita dibicarakan orang harus ngamuk. Siapa yang ngomongin Bang? Mari kita siapa yang ngomongin Bang? Nggak tahu dia, orang tegal ngomong. Sampai ada mama marah ucap gini, nggak tahu dia orang Jawa, dia nggak tahu hukum orang Jawa bisa membunuh tanpa menuntut. Anjay. Mama udah ngomong apa keluar. Nggak tahu gue nih saudara bupati.
Sampai Bu Risma, gua nih saudaranya murah katanya. Sampai saudaranya polisi disebut-sebutin ya Allah Bismillahirrahmanirrahim kata saya. Itu kalau orang yang logikanya nggak sehat. Tapi kalau orang yang sehat mah ada dapat kabar yang tidak baik. Ini juga temennya juga susah ini. Kata saya, adu domba lain. Apa-apa diaduin baik, apa diaduin. Padahal lima logika sehatnya kalau kita yang sehat datang kabar yang tidak baik ke diri kita nih. Jangan lo diomongin apa biarin. Lisan saya juga pernah ngomongin orang. Gak mungkin mak, gak mungkin orang membicarakan keburukan kita kalau diri kita gak pernah ngomongin orang. Gak mungkin. Contoh, saya punya salah sama Ustaz Jamal lagi saya kata nyambung. Kenapa? Karena gak punya masalah. Orang kalau punya masalah sudah pasti saling membicarakan satu dengan yang lain. Maka ketika ada kejahatan yang datang dalam diri kita, harusnya kita introspeksi diri, bukannya marah, tapi harusnya sadar diri. Oh iya, lisan saya juga jahat. Makanya saya kadang suka berdebat, ada tuh Ustaz, setiap ada beberapa kali jamaah saya 3 orang, 4 orang itu datang ke rumah saya itu curhat ke saya ke majelis. Ustaz, mama kan kalau curhat dramatis. Saya kenapa ya Ustaz? Hidup saya itu selalu dijahatin orang. Ya Allah kata saya, dramatis mama kan gitu. Padahal Ustaz, saya nggak pernah jahat sama orang. Saya biasa ngomong tuh, andai kan saya bukan Ustaz, saya doprek, butek. Mana ada orang tiba-tiba jahat sama kita kalau kita nggak pernah jahat sama orang tuh nggak mungkin. Mustahil. Begitulah dalam kehidupan seorang manusia sudah pasti ada kadarnya. Kenapa Rasulullah dijahatin sama kaum kafir Quraisy? Karena Rasulullah menolak permintaan dari orang kafir Quraisy untuk menstop dakwahnya. Maka Rasulullah dianggap penjahat. Makanya Rasulullah SAW bilang, hukum Allahnya nggak berubah-berubah. Pasti orang kafir Quraisy mengira Rasulullah itu jahat. Itu dari pandangan orang kafir Quraisy. Tapi kan dari pandangan Allah tidak. Tapi karena pandangan manusianya. Makanya Pak, kalau kita masih hidup di dunia, jangan lupakan hukum dunia. Kalau mau baik, ya emak kalau mau baik juga harus baik sama orang lain. Kalau emak mau dikasih kebaikan sama orang lain, emak juga harus kasih kebaikan sama orang lain. Jangan, emak, jangan gede ambek. Melihat tetangga pulang kampung, yang tetangga sebelah dikasih oleh-oleh ini, harusnya kita sadar diri, jangan mulut ngomong-ngomong, itu tetangga sebelah dikasih bukan. Harusnya sadar diri, oh iya, saya juga nggak pernah ngasih. Ya kalau emak ngasih, nggak mungkin, nggak dikasih nggak mungkin, minimal udah beri 10. Dikasih tetangga sebelah-sebelah, yang baik-baik doang, yang kalau pernah baik, oh enggak, gue juga ngasih. Begitulah hukum Allah, makanya jangan pernah berharap kebaikan dari orang lain kalau kita nggak pernah baik sama orang lain. Itu sudah begitu hukum Allahnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Apapun kau lakukan pasti Allah sudah siapkan balasan. Begitu, mak, begitu konsep hidup. Jangan gede ambek baik. Punya kaca jangan buat makeup doang. Sadar diri. Kalau emak mau ngaji datang ngaji niatnya lillahi ta'ala. Jangan niat pengen dianggap lebih baik. Kalau dianggap lebih baik, iya orang yang benci sama kita makin merocos baik. Itu orang ngaji pengen dari muka doang. Tapi kalau yang lillahi ta'ala, mau apapun yang datang dan masuk ke telinga kita, masuk hati kita, mau dikatain apapun, kalau kita sudah niat karena Allah, semua akan baik-baik saja. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka jadikan majelis taklim ini sebagai tempat untuk kita hidup. Jadikan majelis taklim ini tempat kita hidup. Saya paham Bunda, bagaimana kegiatan Bunda setiap harinya. Lelah Bunda jadi perempuan itu. Lelah, makanya yang dijadiin tumbal kan laki-laki. Ya. Yang dijadikan tumbal laki-laki. Perempuan hebat dan mulia. Mak tuh saya paham mak. Saya ada satu jamaah cerita dalam kehidupan itu semua orang tua. Bahkan saya melihat orang tua itu bagaimana kehidupannya. Kita laki-laki cuma kerja 8 jam dan merasa leluhur. Padahal perempuan ya Allah, kalau mak kita lihat hidupnya lebih capek perempuan. Dari sebelum subuh udah bangun, nyiapin pakaian buat suami kerja, sarapan buat suami kerja.
Suami bangun tidur, udah suruh mandi sayang, siap-siap kerja. Udah mandi dia masih teriak lagi. Kita lagi masak istri lagi masak tuh masak yang suami. Ma, sabuk di bawah mana? Oh, bawah sana, semua masuk di situ. Tuh kita malah lagi kalah Pak. Kalau perempuan mah kalah. Udah suami berangkat kerja, anak bangunin, bangunan sekolah. Sekali bangun sekolah 2 kali, kamu 3 kali curi bangun katanya. Bangun anak. Dia mandi, kita siapin sarapan dia. Buat makan pagi, ntar dia bakal siap. Disiapin. Tuh, mak, saya mau paham kegiatan mak pagi-pagi. Udah itu nyiapin baju anak sekolah, udah siapin baju anak sekolah, masih teriak dia, mak, kalau sakit mana ini sebelah belang begini. Lah, berarti bapak lu tadi pakai salah sakit. Mama tetap ikhlas undangan ini. Tuh, Masya Allah. Makanya saya bilang, kenapa mulia cukup derajat bunda itu jangan lelah memikirkan mulia cukup. Bunda sudah ada kunci surganya setiap hari berjalan. Makanya jadikan majelis taklim tempat healing, tempat bunda mencari hiburan dan hati kita. Di sini majelis taklim. Pagi mah udah nyiapin sarapan, dia makan, selesai makan, dia lagi kantin ke sekolah tuh. Pakai kerudungan belum mereka biarin karena mereka minta siang aja, biarin sekarang mah gue pakai kerudungan, biarin bapak kerudungan bentuk. Pakai simpel. Itu kerudungan begini tuh. Oh, sepeda listrik. Ustaz, saya bilang begini kerudungan begini. Ustaz, kata saya, ya mak, saya lagi udah agama itu kan. Mama, saya belum begini. Ada begini belum, sebelah bedak sini kagak kata saya. Kita malah laki-laki Pak, suruh nanti anak sekolah aja udah tenang. Pada istri kita Masya Allah. Makanya kenapa surga itu di telapak kaki perempuan, saya paham. Karena perjuangan dan ikhlas ketulusannya. Walaupun anaknya senakal apapun, ibu tetap menganggap tuh orang tua. Makanya Masya Allah, datang lagi pulang ke rumah, baru mau tiduran, gak bisa tiduran, abis nyiapin beres-beres tuh tempat perang tadi, jalan masak, ada apa gitu. Mau rebahan lagi, ditelepon sama wali muridnya, Assalamualaikum Bu, mohon maaf ini kenapa ini si Rizky, bekalnya kan ternyata terbalik tupperware-nya. Bukannya nasi goreng yang dimasukin tas, yang tadi bumbu masak. Balik lagi Mas, suami kita tuh berangkat, ya Allah, terbalik dia. Ternyata bukan nasi goreng yang dimasukin ke tas, bumbu masakan. Untung bumbunya penuh agak, anak kita udah kayak sajen makanya. Balik lagi, terbang. Yang penting lihat anak kita mak, padahal kita belum mak. Begitulah yang dikatakan orang tua. Maka majelis taklim ini adalah tempat healing bunda, melepas penat, melepas lelah. Di dalam melepas lelahnya tetap mendapatkan maka tidak ada satu kebahagiaan dalam diri kita kecuali kita dikumpulkan dan dihidupkan bersama orang-orang baik. Khairul ashabi man yadulluka alal khairi. Sebaik-baiknya teman adalah yang menunjukkan atas kebaikan bunda. Makanya kalau punya teman yang statusnya suka baik, statusnya Ustaz Adi Hidayah setiap pagi, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Jamal, jangan diprivasi. Nomornya jangan diblokir. Apalagi statusnya jangan diprivasi. Bersyukur kita punya teman yang selalu mengingatkan kebaikan itu, bersyukur. Sama teman yang setiap malam kalau ngaji malam Jumat dipanggil dulu, disamper dulu, kita jangan ditinggalin. Orang yang kayak gitu kita gandeng. Kalau kita punya teman yang mulutnya ember, apalagi nih auzubillah nih, kita punya lisan yang penting dalam hidup jangan pernah ngucapin aib orang lain, jangan. Nih aib orang lain. Makanya kalau kita tahu aib keluarga kita nih, apalagi kita kan tinggal di sini di BCD kan banyak rumah nempel loh. Jadi tetangga sini tahu nih aibnya nih. Apalagi rumah ini kalau dilihat tuh gelas satu cetar deh. Cuma tuh ya mulai. Suaminya ngomong lagi itu gara-gara begadang tuh. Kita udah sama-sama punya aib. Nih tiap pagi kita teriak-teriakan, woi. Kita punya tetangga udah wajar yang begitu nih tiap pagi tuh. Makanya kita nih mak kalau punya aib orang nih jangan sampai kebuka dari mulut kita. Alhamdulillah nih. Makanya kalau ada tetangga tiba-tiba aja, lu tahu nggak itu dia kenapa itu pindah dari sini? Walaupun mak tahu nih, tetap ketawa. Tahu nggak? Begitu. Tahu. Kunci mulut rapat-rapat. Kalau bisa terus. Dah, jangan ngomong orang lain. Udah dipropor kesurupan udah. Kalau udah masalah ngomongin orang lain, jangan sampai kebuka dari lisan kiri. Paham, Ma? Insya Allah. Hidup yang baik, maka kita nanti meninggal dalam keadaan baik.
Baik. Karena matinya kita itu sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan. Kalau kita biasa baik, maka meninggal kita baik. Kalau kita biasanya tidak baik, maka kita akan tidak baik. Begitulah dalam kematian. Tidak ada satupun nasihat dalam kehidupan kita kecuali kematian yang selalu mengingatkan kita. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bunda, tegapkan hati kita, syukuri atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita. Terkhusus Bunda, terkhusus malam hari ini saya sampaikan ke majelis Kalimat Thayyibah. Doa seorang ibu itu tidak akan ada satupun malaikat yang berani akan menghalangi kepada Allah. Termasuk doa Bunda sebagai seorang istri kepada suami Bunda, tidak akan ada sitroh sedikit pun menghalangi dalam kehidupan Bunda. Dan tidak ada satupun seorang laki-laki yang sukses kalau bukan dari doa istri dan orang tuanya. Maka Bunda, malam hari ini, di malam Jumat Sayyidul Ayyam, di malam yang penuh dengan keberkahan ini, bersyukurlah Bunda yang malam hari ini hadir. Kita munajat Bunda, doa sama Allah, minta sama Allah. Di malam yang mulia ini, sampaikan Bunda sampaikan doa kepada suami, anak, dan seluruhnya. Sampaikan Bunda. Malam hari ini saya bimbing munajat sama Allah. Semoga yang sedang mendapatkan kesulitan Allah ganti dengan kemudahan. Amin. Yang sedang mendapatkan kesedihan Allah ganti dengan kebahagiaan. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wafana ya Karim, wafana ya Rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastawdi'uka adyanana wa abnanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma inna nas'aluka al-hidayah. Allahumma inna nas'aluka al-hidayah war rahmah was sakinah
الأمنة والعافية والسلامة يا الله والسلامة يا الله والبركة يا الله خصوصا إلى روحنا وجسدنا ya Allah. Bunda, sebutkan saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, suami kita, seluruhnya yang masih Allah berikan kehidupan di dunia ini. Sampaikan doa kepada mereka Bunda. Sampaikan doa khusus termasuk kepada suami kita Bunda. Mereka yang telah berjuang untuk Bunda, mereka yang selalu mengusahakan apapun kebutuhan Bunda, mereka yang tak pernah mengeluh sedikit pun dalam hidup pekerjaan mereka. Yang penting Bunda bisa terlihat bahagia, Bunda bisa hidup dalam keadaan terpenuhi, Bunda tidak kehujanan, Bunda tidak kepanasan. Mereka suami-suami Bunda selalu siap berjuang untuk membahagiakan keluarga Bunda. Mereka yang siap bertaruh badan mereka, yang penting melihat anak-anaknya, istri-istrinya hidup bahagia dalam dunia dan akhirat. Maka Bunda, sampaikan munajat doa kepada mereka. Sebenci apapun Bunda kepada mereka, mereka tetap memberikan nafkah yang terbaik untuk Bunda. Dan harapan Bunda pun sama. Mereka pulang kerja dalam keadaan hidup dan sehat. Maka sampaikan munajat Bunda. Rasulullah yang mengatakan ketika seorang istri yang berdoa kepada suaminya tidak akan ada satupun yang menghalanginya kepada Allah. Maka sampaikan kepada Allah Bunda malam hari ini doa Bunda, munajat sama Allah. Semoga Allah senantiasa melindungi keluarga Bunda. Sampaikan kepada Allah Bunda, minta samanya. Ya Allah, 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 Ya Allah. Bunda, tidak ada apapun sebaik-baiknya penolong, hanyalah Allah Bunda. Minta pertolongan sama Allah Bunda. Terkhusus untuk anak-anak Bunda. Bunda, anak yang dulu Bunda gendong, sekarang mereka sudah bisa berjalan Bunda. Bunda, Bunda harus sadar. Anak yang dulu Bunda jaga di dalam rahim Bunda, mereka sekarang sudah hidup di dunia ini Bunda. Anak yang dulu Bunda selalu bawa kemanapun Bunda gendong, kemanapun, sekarang mereka sudah bisa berdiri tegak Bunda. Anak yang dulu Bunda ajarkan berjalan, sekarang mereka sudah bisa berlari Bunda. Bunda, anak yang dulu Bunda ajarkan berbicara, bahkan satu kalimat yang Bunda tunggu-tunggu dari lisan mereka, sekarang mereka sudah bisa pandai berbicara Bunda. Tidak ada satupun kesuksesan seorang anak tanpa doa orang tuanya. Maka iringi kehidupan mereka di dalam doa-doa Bunda. Terkhusus yang saat ini anak-anak Bunda sedang ujian, mereka butuh doa Bunda. Bahkan Bunda harus sadar, anak yang dulu selalu Bunda bawa kemanapun, Bunda ajak kemanapun, mereka sudah bisa berpergian sendiri. Bahkan ada di antara kita, anak kita yang sudah bisa berani melawan ucapan kita sebagai orang tua. Maka sampaikan munajat kepada Allah. Allah sediakan senjata yang lebih tajam daripada pedang. Allah sediakan senjata yang lebih cepat daripada kilat, yaitu adalah doa. Maka doa Bunda. Dan doa adalah tanda seorang hamba jauh dari arti yang namanya kesombongan. Tapi kalau ada hamba yang tidak mau mendoa kepada Allah, maka itu adalah salah satu tanda seseorang yang sombong. Maka sampaikan kepada Allah, munajat sama Allah, minta sama Allah agar Allah yang memberikan terbaik dalam kehidupan kita. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah,
Ya Allah, jangan sia-siakan Bunda di malam Jumat yang berkah dan penuh kemuliaan ini. Sebutkan seluruh hajat, harapan Bunda seluruhnya kepada Allah Rabbul Alamin. Allah ya sami' du'ana ya Allah, ya sami' du'ana ya Rahman, istajib du'ana ya Rahman, istajib du'ana ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib du'ana ya Allah bi barakatil Fatihah. Bunda-bundaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang Bunda harapkan, Bunda doakan kepada Allah, semoga Allah kabulkan dengan keberkahan dan kemuliaan di majelis Thayyibah Thayyibah ini. Pertama, saya mengawali permohonan maaf dalam diri saya. Saya mohon Bunda maafkan dari segala sesuatu, ucapan, tingkah laku, perbuatan saya yang kurang baik. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafin Bunda, dimaafin Bunda. Semoga Allah meridhoi, termasuk khususnya untuk diri saya. Semoga Allah meridhoi saya bisa bertemu kembali dengan Bunda. Allah Ta'ala ridhoi saya bisa berjumpa kembali dengan Bunda nantinya dalam keadaan sehat. Bunda seluruhnya Allah bertemukan kita nanti Bunda dalam keadaan bahagia. Mohon maaf atas segala sesuatu dalam diri pribadi saya. Allahumma fiqil aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.